Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mr. Didik Firmanto dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, tema 7, subtema 1 tentang gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Baik, kita lanjutkan. Kalian akan belajar KD 3.3, mengidentifikasi macam-macam gaya, antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. Masihkah kalian ingat apa itu gaya? Ya, gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda menjadi bergerak, berhenti, atau diam, berubah arah, berubah bentuk, menjadi lebih cepat, atau menjadi lebih lambat. Intinya gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang macam-macam gaya. Yang pertama adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh permukaan dua benda yang saling bersentuhan, ya. Gaya yang ditimbulkan oleh permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Ya, ini sebagai contoh, roda motor ini dia bergesekan dengan aspal sehingga motor tidak tergelincir. Berbeda ketika jalanan licin atau roda sudah halus, maka gaya gesek semakin kecil dan mudah tergelincir. Yang kedua adalah gaya gravitasi. Nah, ini ada gambar orang sedang terjun payung, ya. Dia akan menuju ke pusat bumi. Gaya gravitasi menyebabkan penerjun mendarat ke permukaan bumi. Gaya tarik yang dialami suatu benda terhadap pusat bumi. Benda yang dilempar akan jatuh ke tanah karena dipengaruhi gaya tarik bumi sampai tanah, karena tertahan oleh tanah. Kalau tanah ini dilubangi, dia akan terus jatuh ke bawah menuju pusat bumi. Kalimat adalah gaya tarik bumi, ya, benda menuju ke pusat bumi. Semakin jauh benda dari pusat gravitasi, maka gaya gravitasi semakin lemah. Selanjutnya yaitu gaya magnet. Nah, di sini ada gambar magnet. Ada memiliki dua kutub, kutub selatan. Ini kalau ini south selatan, dan ini north utara, kutub utara. Dia menarik paku-paku, menarik benda yang terbuat dari besi atau logam. Paku yang terbuat dari besi dapat ditarik magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari benda magnet. Benda magnet adalah benda yang mengandung magnet. Benda yang dapat ditarik atau didorong magnet disebut benda magnetis, ya. Benda magnetis contohnya paku, peniti, gunting, obeng. Yang jelas apapun benda yang terbuat dari besi. Benda yang tidak dapat ditarik atau didorong magnet disebut benda non-magnetis. Benda non itu tidak, magnetis itu magnet. Seperti kayu, busa, karet, kaca, daun, ya. Ini adalah benda non-magnetis. Tubuh manusia, kalau tubuh manusia ini benda magnet, ya, bisa nempel di magnet, ya. Oke, Mister akan perlihatkan satu video animasi tentang bagaimana pengaruh gaya magnet. Gaya magnet ada dua kutub, selatan dan utara. Gaya magnet adalah gaya yang dipengaruhi oleh magnet, artinya tarikan atau dorongan. Gaya magnet dapat menarik benda dari bahan tertentu, benda besi. Contoh bahan yang dapat ditarik magnet adalah besi dan baja. Nah, ini contoh paperclip bisa ditarik oleh magnet.
Sehingga paperclip ini disebut benda magnetis, penjepit kertas ya, terbuat dari besi, bisa ditarik oleh magnet. Magnet mempunyai dua kutub atau bagian ujung, yaitu kutub utara dan kutub selatan. S ini south artinya selatan, N ini north artinya utara ya. Magnet A dan B, jika kutub tidak senama didekatkan, kedua kutub akan saling tarik menarik. Tetapi jika kutubnya ini sama, maka dia akan saling tolak menolak atau saling dorong ya. Utara ketemu utara, maka dia akan saling tolak menolak. Kutub selatan ketemu kutub selatan, dia juga akan saling tolak menolak. Baik, selanjutnya gaya otot. Nah, ini contoh orang sedang membajak sawah dengan menggunakan sapi ya. Ini bukan membajak, ini membajak atau sedang garapan sapi ini. Yang jelas dia menggunakan otot sapi ya untuk menarik ini keretanya. Gaya otot hewan menyebabkan pembajak sawah bergerak. Orang bermain sepak bola ini juga dengan menggunakan gaya otot. Gaya otot manusia menyebabkan bola terpental ya. Gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh manusia atau hewan. Selanjutnya itu gaya listrik. Nah, di sini ada gambar penggaris yang bisa menarik serpihan-serpihan kertas. Ini namanya listrik statis. Kenapa penggaris bisa menarik serpihan-serpihan kertas? Ini karena penggaris setelah digosokkan ke rambut, atau kan bisa menggosok dengan tisu atau dengan kain, penggaris dapat menarik potongan kertas. Sehingga gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik. Benda yang bermuatan listrik sejenis jika didekatkan akan tolak menolak, dan kebalikannya, benda yang bermuatan listrik tidak sejenis jika didekatkan akan tarik menarik. Nah, gaya kembali lagi merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga menyebabkan benda itu berhenti bergerak, berubah arah, berubah bentuk menjadi lebih cepat atau menjadi lebih lambat. Pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, gaya bisa mengubah bentuk benda. Nah, ini kita lihat ada adonan bisa berubah karena ditekan dengan tangan. Gaya tekan tangan mengubah bentuk adonan kue. Yang kedua, gaya mempengaruhi benda yang diam. Kereta bergerak ketika ditarik kuda. Tadinya keretanya diam, ditarik kuda, maka kereta akan menjadi bergerak. Yang ketiga, gaya mempengaruhi benda bergerak. Di sini ada gambar orang sedang menangkap bola. Bola yang ditangkap oleh kiper. Tadinya bola ini melaju dan dia akan berhenti ketika ditangkap. Ini membuktikan bahwa gaya bisa membuat benda bergerak menjadi berhenti, menjadi diam atau berhenti. Pengemudi sedang ngerem, ini juga menginjak pedal gas sehingga mobil bisa menjadi lebih cepat atau mobil yang diam bisa menjadi bergerak. Gambar selanjutnya yaitu bola voli berubah arah setelah disemas oleh pemain. Ini membuktikan bahwa gaya bisa merubah arah benda. Nah, bagaimana dengan gaya yang terjadi di dalam air? Benda-benda yang dimasukkan ke dalam air akan diberikan gaya angkat oleh air. Ya, tidak langsung tenggelam, dia akan melayang-layang dulu, ada akhirnya tenggelam, ada yang melayang, ada yang bahkan terapung. Ini karena ada gaya angkat oleh air. Ini contoh benda yang mengapung. Gaya angkat air, ini F, force itu artinya gaya. W, gaya berat pada benda, work. Ada benda yang melayang.
jadi tidak mengapung dan tidak juga tenggelam. Ada juga benda yang tenggelam, jadi sampai ke dasar. Baik, setelah kalian belajar melalui video ini, silahkan kalian kerjakan tugas-tugas yang ada di Google Classroom sesuai dengan instruksi. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan sambung lagi pembelajaran di pertemuan berikutnya di tema 7 subtema 2. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.